dari tadi kan temanya Tuhan itu baik, Allah itu baik. Betul? Saudara setuju Allah itu baik? Nah, sekarang pertanyaan, what about you? Apakah kalian itu baik? Are you a good person? Ayo, berani jawab enggak? Ayo, lo enggak, saya mau tanya, ayo coba kalian pikirkan. Ini jujur ya, kemarin waktu April itu WA saya, sharingnya tentang kebaikan, terus temanya ada apa, bagaimana berbuat baik. Langsung loh, pikiran saya itu yang tercetus langsung, saya bertanya sendiri, am I a good person? Langsung itu, kepalaku tuh seperti itu, soalnya saya bingung, kok saya dikasih tema kebaikan, baik, berbuat baik. Memangnya saya ini baik tak ya? Oh, jadi saya bertanya-tanya, am I a good person? Sekarang saya tanya sama saudara, jawab sendiri ya. Are you a good person? Apakah saudara ini, nih ada orang tanya sama kamu, are you a good person? Apakah kamu nih orang baik? Jawaban kalian apa? Ada yang berani jawab, biasanya nih orang Indonesia itu sungkan ya. Ya nih aku ngomong baik kok rasanya cek pede. Ya, gitu toh. Tapi nek ngomong ndak baik, mosok sih aku ndak baik, aku lo nggak bunuh, ndak nyuri, ndak memfitnah, ya toh. Saya coba tanya, ayo ya Nata berani jawab. Are you a good person? Berarti ya, a good person. Sekarang aku tanya yang lainnya. April, do you think ya Nata is a good person? Bingung tau jawabnya. Ayo, Ko Yoyo, are you a good person? Oh ya, sekarang aku tanya lagi sama Puji. Do you think Ko Yoyo a good person? Oke. Ada yang nggak tahu aku, atau mungkin loh ya, mungkin nggak tahu. Yang lain-lainnya mungkin mikir, nggak, buat aku Ko Yoyo belum baik. Karena dia enggak baik sama aku. Loh mungkin loh ya. Kan orang beda-beda. Sekarang kalau saya tanya sama saudara, are you a good person? Kalian jawab. Kalau tak suruh jawab sungguhan nanti sungkan. Nanti rasanya kok cok pede nih. Yuk ya Nata sama Yuyu pede. Tapi dia ngomongnya amin tok. Enggak mau ngomong aku orang baik. Ayo ngomong. Enggak jawab deh. Ya sungkan. Bener toh. Rasanya ngomong aku orang baik kok cek pede. Gitu loh rasanya. Orang Indonesia tuh seperti itu memang. Kayak takut nanti nek kepedean gitu loh. Tapi jujur kalau kalian bertanya pada diri sendiri. Are you a good person? Kalau sekarang pertanyaan yang kedua. Kenapa kamu memutuskan bahwa you are a good person? Apa alasannya? What do you think? Why are you a good person? Why are you not a good person yet? Kenapa kamu itu belum jadi orang baik? Pertanyaan kedua seperti itu, tergantung jawabannya. Jawabannya pertama good or not, nanti yang kedua why. Lah, why-nya itu nanti pasti setiap orang berbeda. Ya kalau saya mungkin ya tanyain, am I a good person? Kalau saya jujur buat saya, gak tek sungkan. Enggak. Karena standar saya yang baik itu harusnya dia selalu menolong orang. Wah, selalu siap kalau suruh bantu apa. Kalau saya jujur enggak ya kadang-kadang. Kadang-kadang nek pas males ngono yo pegah gitu loh. Masih ada gitunya saya itu kadang-kadang. Misalnya ada orang, ayo aku pindah rumah, tolong aku bantui. Jam 6 pagi ya, waduh mateng kon. Aku nek suruh bangun pagi, minta ampun. Jadi malesnya metu gitu loh. Jadi ya mungkin aku tuh belum baik sekali. Tapi mungkin kalau standarnya orang lain mungkin aku sudah baik, gak tahu. Intinya standar kebaikan buat kita setiap orang tuh beda-beda, bener gak? Saya menganggap diri saya baik kalau saya bisa melakukan A, B, C, D. Tapi orang lain kebaikannya beda lagi. Mungkin Ko Heri nek nganggap saya tuh belum baik karena apa? Gak bisa bangun pagi. Masa istri gak bangun pagi? Mungkin loh ya, enggak tahu. Nah, lo mungkin orang lain nganggepnya melihat saya gak baik karena saya gak bisa bangun pagi gitu loh. Apalagi bangun jam 5 pagi, aduh rasanya. Ya, beda-beda gitu loh. Standar orang. Saat kalian menilai aku ini orang baik apa enggak, standarnya saya sama standarnya Nata, sama standarnya April, sama standarnya Ferdi,
mungkin beda-beda gitu loh. Yang baik buat aku belum tentu itu baik buat dia. Jadi saat kita bertanya pada diri sendiri, are you a good person? Atau orang lain yang nanya kalian, are you a good person? Ya tergantung orang itu standarnya seperti apa. Setuju ya di sini, beda-beda standarnya. Lah, waktu saya merenungkan ini ya, are you a good person? Saya baca-baca artikel. Nah, artikel ini ada di sebuah koran di luar negeri sana. Dia itu judulnya keren, are you a good person, kayak gini nih. Lah, waktu saya baca-baca tuh beberapa hal yang menarik perhatian saya. Dan memang iya. Dia juga mengatakan bahwa standar goodness, standar baik itu tuh sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan itu berbeda-beda setiap orang. Tentunya yang pertama paling gampang itu standar kebaikan itu dipengaruhi dengan didikan orang tua. Dipengaruhi dengan culture. Gimana orang tua mendidik kita, gimana lingkungan kita mendidik kita. Kalau kita ini anaknya maling, perampok gitu ya ceritanya. Lah kita tumbuh di kalangan perampok-perampok. Ya baiknya mereka, oh ini baik karena dia itu kalau habis ngerampok dibagi-bagi hasilnya ke kita. Mungkin itu baik buat mereka, padahal ngerampok itu kan tidak baik. Tapi buat mereka mungkin dia merasa itu baiknya buat dia gitu loh. Nah, kalau kalian tumbuh di orang tua yang strict disiplin, yang baik itu ya yang strict disiplin. Tapi kalau orang tua Anda atau sekeliling lingkungan Anda itu santai, ya mungkin standar kebaikannya beda. Jadi memang kalau saya lihat kebaikan itu standarnya itu memang beda-beda dan yang pertama itu dipengaruhi oleh kebudayaan lah, dipengaruhi oleh didikan, dipengaruhi oleh komunitasnya seperti apa. Ya itu dipengaruhi juga oleh tempat. Yang namanya baik di negara barat di Amerika belum tentu baik di sini. Jangan jauh-jauh aja lah. Di Indonesia sama Jepang beda kok baiknya. Kalau orang Jepang melihat orang Indonesia pasti nggak baik karena apa? Orang disiplin, tukang telat. Nah, kalau di Jepang itu orangnya strict sekali, saklek. Saya punya roommate orang Jepang, my goodness, kotatnya setengah mati. Ya, menurut dia saya ini nggak baik pasti. Standar kebaikannya dia itu beda sama saya. Apalagi di negara bule sana. Kalau dulu saya di Amerika, orang nek ngomong sama orang yang lebih tua dia manggil nama. Orang sama saya punya teman kerja umur 60 tahun loh, saya manggil ya Mary. Dia padahal umur 60 tahun dan waktu itu saya 24 kali ya, 23 kayak gitu. Ya rodok kagok ya karena di Amerika seperti itu. Coba kalau di Indonesia saya pasti gak baik kayak gitu, gak sopan. Tapi kalau di Amerika itu baik. Jadi yang baik di Amerika sama di sini beda. Setiap tempat itu dia punya standar kebaikan. Itu beda-beda. Kebaikan juga standarnya dipengaruhi oleh waktu kapan kalian itu bertumbuh. If you grow up tahun 80-an, tahun 70-an, pasti beda sama anak yang grow up-nya itu di tahun 2000-an. Itu sebabnya kita itu kadang anak kita itu gak connect gitu loh. Saya kadang ngomeli anak saya, kamu loh tidur malam-malam tuh gak baik. Lah, saya dulu dididik nek tidur itu, apalagi nek SD, SMP ya jam 9, jam 10 sudah tidur. Mereka nek tidur loh jam 12. Dan mereka itu, loh yang baik tuh kayak gini mah, kita ini belajar, kita wis ono ae. Teman-temanku itu malah tidurnya itu jam 2, ngomong jam 1. Jadi menurut dia itu baik. Saya tuh sering gegeran sama anak saya berdebat hanya karena saya merasa itu enggak baik, dia merasa itu baik itu loh. Saya lahir di tahun, enggak usah sebut. Tapi waktu saya lahir dulu, didikannya itu enggak kayak gini, budayanya enggak kayak gini. Zamannya enggak kayak gini. Lah anak saya sekarang zamannya sudah kayak gini. Baiknya tuh beda. Dulu kalau zamannya saya SD, SMP tuh kalau mau pacaran, waduh,
harus ngapel lah, harus apa gitu loh. Ketemu orang tua dulu. Zaman sekarang mana ada anak saya aja sudah pacaran itu sembarang wis sembuh gitu loh. Lah buat saya dia enggak baik kayak gitu. Tapi buat dia mungkin udah biasa kali ya. Zaman sekarang mungkin loh ya. Cuman ya itu kadang-kadang saya tuh ganjel karena definisi apa standar kebaikan saya ya. Saya lahir di tahun sekian, dia lahirnya di tahun sekian. Kita kan paling enggak itu 20 tahun berbeda gitu lah. Dia umurnya 17 ya, sekitar 20 tahun berbeda ya. Nah, dari situ aja kebaikan sudah, standar kebaikan tuh beda-beda. Nah sekarang terus piye coba? Kebaikan wis standarnya beda-beda lah. Terus yang namanya ayo good person itu goodnya itu kayak apa standarnya? Kan bingung toh. Ya, karena kita ini sekarang di gereja, jadi saya mau mengarahkan ke yang benar ya. Kalau kita nuruti dunia, bingung kalian. Ngurusi ini baik, enggak baik, ini baik, ini standarnya kayak gini baik. Tapi saya mau kembali ke standar firman Tuhan. Tadi saudara nyanyi, Allah itu baik, God is good, betul toh? Lah, di Alkitab, God is good. Kenapa? Yang namanya good, ingat ya, good itu baik. Baik, itu akarnya tuh aslinya dari Tuhan. Sejak zaman dulu, sampai sekarang dari awalnya itu kebaikan itu ada di dalamnya Tuhan. Kebaikan itu akarnya itu adalah dari karakternya Tuhan. Di Alkitab pertama kali kebaikan itu disebut ada di Keluaran 33. Loh kok mati? Oh HP ku. Oh LED. Come on. Ya. Ada di Keluaran 33. Ini saya tampilkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya kalian bisa tahu bedanya. Yang tak merah-merah itu ya, itu beda. Nah, tapi jawabnya, jadi ini konteksnya tuh waktu itu si Musa itu lagi dialog sama Tuhan. Ya pokoknya berdialog, Tuhan aku nih suruh bawa bangsamu ke Kanaan bla 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 bla. Terus kalau kalian ada waktu coba baca mulai ayat 13. Di situ Musa yang ngomong, Lord show me your ways, tunjukkan jalanmu Tuhan, supaya aku nih bisa ngikut kamu. Tunjukkan aku jalanmu supaya aku ini bisa memahami apa yang kamu mau. Intinya seperti itu ya. Tapi ini saya cut langsung ke ayat 18 sampai 19. Nah, waktu Musa itu ngomong tunjukkan jalanmu, Tuhan enggak jawab apa, dia tetap berdialog bla bla bla. Sampai akhirnya Musa tanya lagi, perlihatkan kiranya kemuliaanmu padaku. Tanya lagi. Lalu Tuhan jawabnya gini, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap gemilanganku. Aku gak senang bahasa Indonesia. Baca yang bahasa Inggris. Moses said, now show me your glory. Lord show me your glory. Tunjukkan kemuliaanmu Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, dia tidak nunjukkan kemuliaannya dia loh. Yang dia tunjukkan, I will cause all my goodness. Kebaikan. Aku akan menunjukkan kebaikanku lewat di hadapanmu. Jadi dari sini kelihatan sekali bahwa yang Tuhan itu baik. Goodness, kebaikan itu ada di dalam Tuhan. Waktu Musa ngomong, Tuhan tunjukkan jalanmu. Tuhan tunjukkan kemuliaanmu. Yang Tuhan tunjukkan apa? Kebaikannya. God is good. Kebaikan itu ada di dalam Tuhan dan asal muasalnya. Itu tuh berasalnya itu sebenarnya itu dari Tuhan. Manusia itu cuman mengerti sedikit dari ini. Tapi kalau kalian mau belajar beneran, kebaikan tuh apa toh? Standarnya kayak apa? Kebaikan tuh asalnya dari Tuhan. Lah kalau kebaikan itu standarnya dari Tuhan, berarti kalau kebaikan tuh asalnya dari Tuhan, berarti standarnya harus dari Tuhan. Next. Lah, di Markus 10 ayat 17 sampai 22, itu kembali juga dikatakan di situ. Ini
tadi sudah dibaca, ini baca lagi karena ini lebih jelas lagi menyatakan bahwa kebaikan itu sebenarnya dari Tuhan. Jadi ini tahu ya ceritanya waktu itu tuh ada Tuhan Yesus lagi di jalan, terus ada orang kaya, tahu kan orang kaya, terus Tuhan apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal. Nah nanti lihat jawabannya Tuhan ya. Kita baca mulai ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus lagi, rada aneh. Tuhan langsung, "Mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, di sini Tuhan tuh enggak langsung menjawab pertanyaannya dia. Dia kan harus tanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku hidup yang kekal. Tapi Tuhan itu enggak jawab itu dulu. Dia menjawab dulu, "Kenapa kamu katakan aku baik?" Itu menarik Tuhan. Tuhan Yesus itu langsung catch his attention gitu loh. Loh, kamu keliru loh. Kok bisa bilang aku baik? Yang baik itu cuman Tuhan. Jadi di sini Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa mengembalikan standar orang ini, yang baik itu Tuhan, standar kebaikan itu punya Tuhan. Kamu katakan aku baik, keliru. Standar kebaikan itu punya Tuhan. Tuhan ingat ya, Tuhan enggak deny his godliness. Tuhan enggak menyangkal bahwa dia itu Tuhan Allah, enggak. Cuman dari di sini itu ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu mau address this issue. Dia mau menunjukkan kembali bahwa standar kebaikan itu punya Tuhan loh. Jadi kita mesti paham bahwa standar again and again kita ini diingatkan lagi standar kebaikan itu asal muasalnya itu dari Tuhan. Next. Mazmur 25 ayat 8. Sekali lagi, ini lebih jelas lagi. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Bahasa Inggrisnya the Lord is good again. Good, Allah itu baik dan benar. Karena Allah itu baik, dia standar kebaikan dari dia, makanya dia itu menunjukkan jalan kepada orang ini loh, yang baik itu seperti ini. Yang baik menurut aku seperti ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya Allah itu adalah supreme standard. Allah itu adalah standar tertinggi dari kebaikan. Jadi gak usah dibingungi orang ini nganggapnya baik, ini nganggapnya kurang baik. Kita lek ngikuti dunia bingung. Kita ada di negara mana baiknya beda. Kita ada di umur berapa baiknya beda. Kita ada di teman-teman seperti apa baiknya beda. Tapi malam hari ini saya mau ingatkan bahwa standar kebaikan yang benar itu adalah Allah sendiri. Because God is good. Karena Allah itu baik. Dan kebaikan itu standarnya dari dia. Bukan dari manusia yang bikin. Bukan dari negara mana, budaya mana yang bikin. Tapi standar kebaikan itu adalah dari Tuhan sendiri. Lalek gitu, uangel ya. Ya apa corone ya Tuhan itu sempurna kayak gitu. Ya apa kita bisa mencapai standar itu? Lah angel kayak gitu. Lah, next. Kalian mesti ini enggak perlu takut. Kita enggak perlu takut. Karena the good news is Tuhan itu ngasih cheat sheet loh. Kalian ingat nek dulu, enggak tahu nek sekarang ya. Nek dulu zaman saya waktu kuliah itu denger saya. Soal saya sekolah bukan di sini. Jadi katanya tuh ada yang namanya joki. Jadi misalnya apa ya, tahu ya joki ya. Jadi aku nggak bisa ulangan nilaiku jelek terus saya membayari orang, terus dia suruh ujian atas namaku, nanti nilainya di PA aku, gitu ya joki ya. Lah, Tuhan nggak usah bingung, waduh aku ya apa cara mencapainya. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah ngasih joki loh. Dan jokinya itu namanya Roh Kudus. Namanya aja the fruit of the Spirit. Goodness, kebaikan itu adalah the fruit of the Spirit, buah roh, bukan buahnya Nana. Lah buahnya Nana ya ora mungkin ngono lho. Aku bisa menghasilkan kebaikan yang mencapai standarnya Tuhan. Tapi ini disebut sebagai buah roh. Jadi
yang menghasilkan itu bukan kita, tapi yang menghasilkan itu Roh. Tugas kita itu apa? Respon dan taat sama Roh Kudus. Jokine itu Roh Kudus. Cuma masalahnya yang sulitnya nanti nurutnya bagaimana gitu loh yang sulitnya. Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah ngasih joki ini. Ya namanya aja buah roh, bukan buahnya kita sendiri. Jadi ya harusnya kan yang menghasilkan dia, bukan kita. Jadi jangan bingung susahnya kayak apa ya. Dhuwure standar enggak. You can do it. No. God in you can do it. Gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? How do we do in meeting those standard? Roma 7 ayat 18 sampai 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak kuhendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku baca, maaf ya, aku baca bahasa Indonesia ini bingung nih. Kayak memainkan kata-kata, tak tunjukno bahasa Inggris ya, lebih gampang soalnya. For I know that in me. Jadi aku tahu di dalam aku, that is in my flesh, di dalam dagingku, nothing good dwells. Di dalam, ini Paulus yang ngomong, di dalam kita, di dalam aku, gak ada yang baik. Karena, ini tak terjemahan langsung ya, karena keinginan itu ada di dalam aku, tapi bagaimana untuk melakukan sesuai dengan keinginanku itu, gak ada kekuatannya, gampang kayak gitu. Apa yang baik yang aku ingin lakukan, tapi ternyata yang kulakukan itu yang jahat. Jadi di sini Paulus berkata bahwa tidak ada yang baik di dalam kita, di dalam daging, di dalam manusia itu tidak ada yang baik. Aku punya keinginan untuk berbuat baik, tapi ternyata yang kulakukan itu yang tidak baik. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, selevel Paulus saya loh. Ngomong, ndak bisa. Setiap aku bergumul, kepengen berbuat baik, tapi kenyataan yang tak lakukan kok ndak baik gitu loh. Jadi keinginan ada, tapi niat ada, tapi apa tak mampu gitu loh. Niat ada, tapi tenaga tak mampu atau apa tuh. Pokoknya niat ada, tapi kenyataan tuh nggak bisa loh aku melakukannya. Jadi cuma niatan tok. Aku punya niat berbuat baik tapi kok gak iso yo. Harusnya aku tahu, aku kepengen mengampuni dia. Tapi rasanya nek ketemu tuh jengkel akhirnya yo tetep melengos gitu loh. Gampangnya seperti itu. Jadi ya bener toh. Kadang kita itu merasa seperti itu. Kayak aku nih tahu loh ini baik, tapi aku kok gak iso ya melakukannya ngono loh. Yang tak lakukan akhirnya yang tidak baik. Jadi itu cuma tinggal di sini dok, di angan-angan. Itulah manusia. Saat levelnya Paulus sih kayak gitu. Jadi intinya di sini, di dalam kita sebagai manusia tuh sudah tidak bisa lah kita ngandalno manusia. Karena apa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, itu di dalam kita tuh ada defect, ada kayak cacat di dalamnya kita. Itu sudah ceprol lahir itu kayak gitu. Jadi kenapa kok orang itu biasanya lebih gampang berbuat jahat? Karena ya ceprol lahir itu kayak gitu. Gravitasinya tuh kayak gitu. Paham ya? Nah, kayak contohnya saya dulu pernah punya laptop. Kowe tahu laptopku tuh ada garisnya gitu loh. Ada garisnya layarnya tuh ada garisnya. Lah, aku bingung sampai di UBS itu kan ada yang namanya IT, tak cekno sana sini. Tetep aja entah resolusinya ditambahi, diatur, tetep aja ono garisnya. Kesimpulannya apa? Laptopku itu ada defect, ada cacat. Jadi akhirnya tak jual, wis gak iso, wis pokoknya bagaimanapun pinternya kamu, bagaimanapun teknologi mau betulkan apa wis ora iso. Resolusinya ditambah yang tertinggi pun tetap garis iki ono terus. Ya kayak gitu. Itu ibaratnya kita jadi manusia dalamnya ku ya wis apapun yang ngomper buatku pasti kayak ada sesuatu loh. Seolah-olah kita berbuat baik, tapi kadang-kadang kita waktu kita selidiki beneran hati kita ada motivasi terselubung. Ada niat yang terselubung tanpa kita sadari gitu loh.
Ya karena itulah manusia. Jadi human beings itu cannot meet the standard of God without God helps. Manusia tuh nggak bisa mencapai standarnya Tuhan tanpa pertolongan Tuhan. Terus next. Lalu gimana caranya nek gitu? Nah, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 nih, ayat 2 yang kuncinya ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya bacakan dari bahasa Inggris ya, lebih cetolek menurut aku. Ini dari Amplified Bible. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed and progressively changed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, that which is good. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Setelah itu baru kamu akan dapat mengapprove apa yang baik. Jadi bagaimana kita bisa mencapai apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita. Start dengan pembaharuan pikiran. Renewing of your mind itu pembaharuan pikiran. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Pembaharuan budimu. Pembaharuan pikiran. Sekali lagi manusia itu nggak akan bisa mencapai standarnya Tuhan karena ada defect. Tapi sekali lagi kita harus sadar bahwa this is called the fruit of the Spirit. Jadi bukan kita, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu yang akan memproduksi kebaikan. Lah, kebaikan itu diproduksi dalam kita. Saat kita terima Roh Kudus, nanti Roh Kudus itu akan menunjukkan kepada kita, Tuhan itu baik. Dia akan menunjukkan jalan-jalan Tuhan. Dia akan menunjukkan morality yang Tuhan mau itu seperti apa. Dia akan tunjukkan yang menyenangkan Tuhan itu seperti apa. Dia akan menunjukkan pikiran-pikiran Kristus itu seperti apa. Dari situ dia akan membarui budi kita, membarui moral kita, membarui pikiran kita. Jadi pelan-pelan mau dirubah. Progressively change. Jadi bukan enggak langsung loh ya. Tapi saat Roh Kudus ada di dalam kita, dia akan memproduksi itu dan mulai membasuh pikiran kita, diganti pikiran kita saat dia menunjukkan karakter Kristus, saat dia menunjukkan Tuhan itu seperti apa, kehendak Tuhan itu seperti apa, yang dimaui Tuhan seperti apa. Itu mulai pikiran kita kayak pelan-pelan diganti, diperbarui. Nah, dari situ nanti moral kita akan berubah. Baru kita bisa mulai mengikuti standarnya Tuhan. Dan sekali lagi itu bukan kita, tapi itu adalah produksi dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Next. Lah, kebaikan itu adalah sesuatu yang nggak langsung celuk gitu tuh enggak. Tapi kebaikan itu adalah sesuatu yang meluap dari dalam hati kita. Produksi dari Roh Kudus itu yang di dalam hati kita itu yang menunjukkan Tuhan itu baik, Tuhan itu karakternya seperti ini, kehendak Tuhan itu kayak gini, cara Tuhan bekerja kayak gini. Lah itu masuk dari pikiran kita, lah itu akan meluap dari hati kita keluar. Otomatis yang kita perbuat nanti akan mengarah ke situ. Lukas 6 ayat 45 dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. A good man out of the treasure of his heart bring forth good. Orang yang baik, a good man, ayo good man ya. Anybody that is good. Out of the treasure of the, dari perbendaharaan hatinya, dari hatinya itu mengeluarkan yang baik. Jadi baik itu enggak terus aku tahu
Bukan, maksudnya enggak sesuatu yang langsung kita ini langsung kerjakan itu enggak. Tapi itu adalah produk dari apa yang ada di hati kita keluar gitu loh. Sesuatu yang keluar dari hati keluar. Jadi bukan perbuatan tok yang langsung serut gitu tuh. Bukan, tapi itu dari keluar. Seperti yang saya bilang tadi, itu adalah produksi dari Roh Kudus. Yang dia begitu dia ngomongi karakter Tuhan seperti apa, ngajarin kita kehendak Tuhan seperti apa. Itu yang keluar dari dalam hati kita, meluap keluar sehingga our conduct, perbuatan kita keluar itu jadi seperti itu. Mengarah ke seperti itu. Next. Nah, lalu gimana caranya kita mengevaluasi standar kebaikannya? Kalau kita mau melihat apakah yang kita lakukan ini sudah baik apa belum, ini cuma tes ya. Ini cuma tes yang kalau menurut saya, yang selalu saya pakai patokan itu ini. Kalau saya berbuat sesuatu buat orang, buat teman-teman saya, buat lingkungan saya, pasti yang pertama itu, does it please God? Apakah apa yang aku perbuat sama orang-orang ini menyenangkan Tuhan apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah membawa kemuliaan buat Tuhan? Apakah membawa orang-orang itu dekat sama Tuhan? Saya dulu waktu di Amerika saya tinggal di keluarga bule, keluarga orang Amerika, dan di situ tuh kayak homestay ya. Homestay itu jadi ada orang tuanya. Nah, terus di situ tuh kita bertiga, jadi 3 pelajar gitu ya. Kamarnya sebelahan. Jadi memang namanya homestay itu kita tinggal nebeng sama keluarga orang Amerika. Mereka sebagai guardian, terus ya kayak ngekos gitu loh. Tapi kos kecil ya, nggak langsung khusus kos-kosan, tapi ini kayak ngekos di keluarga. Saya dulu kayak gitu. Nah, terus teman di dalam kos saya itu ada satu tuh orang Jepang. Waktu itu saya umur 18 tahun. Dia umurnya 27 tahun, jadi selisih hampir 10 tahun. Lah, itu buat saya itu tes pertama saya, karakter saya tuh diuji di situ. Jadi nggak tahu, awal mulanya nggak tahu, tapi akhirnya saya tahu karena dia yang ngomong sama saya. Jadi dari awal itu orang Jepang ini namanya Sumi. Dia itu lihat saya tuh sudah enggak suka. First impression, lihat saya tuh pas gak seneng. Karena kenapa kok enggak seneng? Di matanya dia, aku umur 18 ya, dia 27. Jadi dia tuh merasa umur 18 iki sik sekia gitu loh. Sik cilik, childish, kekanak-kanakan, manja. Di mata dia tuh aku nih orang yang childish, manja, kekanak-kanakan, walah sik sekia gitu loh. Lah itu tuh gak tahu saya ya kok itu saya bikin dia itu pahit. Ya terus terang saya gak tahu, tapi anyway dia tuh benci sekali sama saya karena itu. Dan itu merupakan, saya sampai nangis-nangis loh. Karena apa? Bayangin aja dia saking bencinya mbak saya. Kan kita kan share kamar mandi ya. Kalau di kos itu kan share kamar mandi. Jadi satu kamar mandi kita pakai bersama. Dia kalau habis saya mandi, habis saya cuci sikat gigi, cuci muka, saya paling deg-degan itu. Sering sekali. Dipanggil. You know what is this? Kamu tahu apa ini? Bentak gitu loh. Kamu tahu apa ini? Aku bingung. Apa gitu loh. Aku nih salah apa? Lu langsung, gualak sungguhan mukanya itu gualak. You know what is this? Kamu tahu apa ini? Ya aku ya bingung ya apa. Terus, this is disgusting. I don't like this. Ini menjijikkan. Aku gak suka lihat kayak gini. Apa tahu? Cangkir sama sikat gigiku sama odol. Dia itu gak suka lihat tuh. Menurut dia menjijikkan. Saya dibentak-bentak kayak gitu. Jadi setiap kali saya tuh sikat gigi itu harus tak bawa dan itu singnya wastafelnya aku udah tak lapi. Ada juga kejadian ini sudah tak bawa ya, saya dimarahi lagi. See this? Kamu lihat itu? Ada rambut di situ. This is disgusting.
Dan bontak gitu. Bayangin aku nih umur 18 loh waktu itu. Pertama kali keluar negeri, dibentak-bentak. Ini ada rambut aja di situ tuh dia tuh muaranya kayak gitu. Dan rasanya tuh di mata aku tuh dia tuh gawe goro-goro terus gitu loh. Hal yang kecil-kecil gitu tuh diseneni. Ya yang paling jelas itu kan share kamar mandi tuh. Jadi saya tuh mau kamar mandi tuh stres. Karena mesti nanti saya sering dimarahi dan dibentak-bentak kayak gitu loh. Lah umur saya masih 18 tahun, jadi ngomong childish ya mungkin aku childish ya. Karena ini pertama kali aku tinggal jauh dari orang tua dan loh ketemu roommate kok boncek kayak gitu loh. Waduh, saya nangis loh itu. Itu saya nangis terus setiap kali telepon. Zaman dulu tuh enggak kayak sekarang ada WhatsApp call. Lah dulu waktu saya di Amerika itu kan telepon seminggu sekali sama orang tua saya. Nah telepon tuh saya nangis loh. Ya gara-gara dia itu wis rasanya wis ndak kerasan. Tapi kan mau keluar dari kos-kosan piye corone aku mau tinggal di mana kan ndak ada. Jadi wis ngempet dan dengan nangis. Wis pokoknya itu pergumulan terberat lah. Sering kejadian tuh sering. Saya ini orangnya tuh teledor. Jujur saya ini bukan orang rapi kayak Koher itu enggak. Saya ini orangnya tuh teledor barang kletekan di mana-mana. Lah iku rambut tiba. Jadi saya nek habis kamar mandi tak goleki ono rambutku ra yo ngono. Lah ndak dimuarai lagi. Dan muarai iki mending nek diomongkan I don't like this. Gak kok ngono dibentak saya. You know what is this? Aduh dengan mata melotot gitu. Aduh Tuhan. Lah saya nangis waktu itu. Tapi puji Tuhan nih saya punya orang tua, punya mama, papa itu cinta Tuhan semua. Dan mereka itu my biggest supporter, my biggest example. Kalau siap saya nangis mama saya tuh cuma ngomong, ini waktu nih kamu praktek firman Tuhan. Baik ono dia, Tuhan Yesus bilang, kamu dijahati orang, kamu baik dia. Kamu jadi orang, kamu baik dia. Ya waktu itu ya memang 18 tahun saya ya. Tapi kan ya hati itu rasanya sakit. Tapi ya what can I do gitu loh. Karena saya gak bisa keluar. I was stuck there. Saya sudah gak bisa apa-apa ya. Mau gak mau ya tak api. Saya DM bentak-bentak ya wis aku ya I'm sorry gitu loh ya. Sorry ya wis kayak gitulah, maksudnya gak pernah saya melawan sekalipun ndak. Wong dia umur 27 tahun ya melawan ya apa. Kita di Indonesia kan dididik 18 sama orang lebih tua kan ndak boleh, masa tak bentak balik ya ndak mungkin toh. Coba nek sekarang tak bentak balik ya. Tapi waktu itu ya saya masih kecil ya gak tak bentak balik ya wis terima ya. Tapi saya mulai berbuat baik. Nek saya pergi sama teman-teman saya pulang tak kayak oleh-oleh, tak kasih no depannya kamar kayak tulisan. Setiap kali saya pergi kayak tulisan tak kasih oleh-oleh raketan makanan apa gitu loh. Gitu terus gitu ya dia nggak ngomong thank you, nggak ngomong apa, wis tetep gitu. Selama kurang lebih setahun dia rumitan sama saya itu setahun setengah apa setahun lebih lah pokoknya. Ya sampai hampir akhirnya itu lama ya setahunan ya dia jahat sama saya gitu. Nah suatu saat dia itu panggil saya, Yois, I want to talk to you. Aku mau ngomong sama kamu. Waduh aku sudah mateng. Dibawa ke kamarnya dia. Waduh tambah ini mau diapain gitu loh. Aku sudah siap mental mau diapain gitu. Dia amazing nih, dia ngomong, you are Christian right? Dia ngomong gitu, kamu orang Kristen toh? Iya. I know you're different. Dia ngomong gitu, aku tahu kamu beda. Dia bawa Alkitab. Aku beli ini. Kamu bisa jelasin aku tentang ini. Astaga, luar biasa, itu pertama kali loh. Dan pada akhirnya, itu pertama kali saya mendoakan. Akhirnya dia ngomong, can you pray for me? Kamu mau enggak doain aku? Jahatnya kayak gitu, kayak nenek sihir. Kayak nenek sihir. Saya enggak melakukan apa-apa loh, saya cuma baik dia. Akhirnya dia itu melihat, dia bilang, aku bisa melihat kamu setiap minggu ke gereja. Saya kalau ke gereja itu, saya enggak punya mobil loh. Karena 18 tahun sih cilik sih nggak berani nyetir nggak punya mobil. Saya naik ke gereja itu naik bis 2-3 kali 1 jam ke sana
sangat-sangat jauh. Dia tahu setiap minggu aku mesti menghilang sampai sore baru pulang. Oh, ke gereja. Dia tahu loh. Nggak tahu, pokoknya dia tahu. Dan dia tahu saya orang Kristen kali. Dari situ dia tahu saya orang Kristen. Tapi dia tuh melihat satu perbedaan. Waktu saya baik sama dia, dia minta maaf sama saya waktu itu. Dia minta maaf, dia minta didoakan, dia minta diterangkan Alkitab. Saya sampai oh my God, itu pertama kali saya itu mendoakan orang Jepang itu, dia terima Tuhan. Ya itu tuh. Lah, saya sampai wah mau nangis. Ternyata tuh perbuatan kita ini bisa dipakai sama Tuhan. Jadi itu yang namanya dasi bring glory. Apakah perbuatan itu membuat orang itu dekat sama Tuhan? Dan saya tahu itu bukan kekuatan saya sendiri. Itu kekuatan Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam saya. Yang terus ngajarno bagaimana sih supaya kita ini berbuat baik. Dan dia yang memampukan kita. Memampukan saya untuk bisa berbuat seperti itu. Umur 18. Waktu itu saya. Terakhir dia minta didoakan ya umur saya 19 itu waktu itu. Dan saya melihat, mengalami dengan mata kepala sendiri orang nek dibaik itu. Apalagi kita baiknya dengan kuasa Tuhan. There's gonna be a different. Pasti ada beda. Dia pasti melihat sesuatu yang beda. Kayak si Sumi ini dia melihat sesuatu yang beda. Dan setelah itu beberapa 1-2 bulan itu dia enggak ke gereja memang, tapi I don't care. Yang penting dia sudah terima Tuhan dan dia ngomong sampai akhir dia ngomong I read the Bible every day. Developing mengupayakan membangun, membentuk buah, membuat buah itu enggak sesuatu yang otomatis loh. Itu sesuatu yang kita harus upayakan. Lah, kalau kamu kepengen sabar contohnya, Tuhan akan menaruh kamu di tempat di mana kamu ini diuji kesabaranmu. Betul toh? Nah, tinggal respon kita bagaimana. Next. Buah roh itu ada 1, tapi 9 rasa. Kita ingat ya, buah roh itu 1. Only 1 fruit tapi 9 rasa. Saya enggak segitu suka buah, saya bukan pemakan buah. Tapi setahu saya buah itu biasanya rasanya enggak manis tok. Manis apa kecut, ada enggak sing pahit? Ada mungkin ya buah yang pahit. Tapi biasanya cuma manis, kecut, ya mungkin pahit. Lah, tapi yang dimaui Tuhan itu 9 loh. 9 rasa. Lah susahnya kaya opo. Kalau kalian cuma kasih tok, sik gak enak di mata Tuhan. Di ilatnya Tuhan sik gak enak. Kalau kalian cuma sukacita tok, yo gak enak. Kalau cuman damai sejahtera, ya gak enak. Yang Tuhan mau tuh 9 rasa ini keluar semua. Buah yang rasanya nanu-nanu. Saya tadi siang makan kacang hijau. Mana kalian nyari itu rasanya cuma 2. Asin sama manis, enak ya minta ampun. Lah ini yang dimaui Tuhan itu 9 rasa loh. 9 rasa ini harus keluar semua. Terus susahnya kayak apa, kayak gini nih ya. Terus next. Lah dan ingat lagi. Buah roh itu enggak enggak otomatis dan ada juga hal-hal yang gini. Selama kita ini jadi tanaman dan kita menghasilkan buah, selama kita jadi tanaman itu tuh belum tentu kita tuh menghasilkan buah. Ada pohon yang rimbun tapi enggak menghasilkan buah, di Alkitab itu ada. Pohon ara toh yang enggak menghasilkan buah. Waktu Tuhan Yesus lewat, terus dia tuh lapar, dia lihat pohon itu ada daunnya, tapi tiba-tiba diparani sama Tuhan, gak ada buah. Seringkali kita itu jadi pohon itu cuman punya daun tok, tapi gak ada buah. Apa itu daun? Daun itu apa yang tampak oleh mata dari jauh itu Tuhan Yesus kata, oh ada daun itu, harusnya ada buah. Tiba-tiba diparani gak ada buah. Lah sama, kadang-kadang saya sering ketemu juga orang, wah bahasa rohnya kok wenceng. Kelihatan di luar wow gitu loh, pelayanan wow. Tapi ternyata karakternya bosok. Masih
kasar, nggak suka nggak bisa mengampuni. Sering seperti itu. Daun itu digunakan sama Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa itu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Hati-hati loh ya. Kita jangan cuman jadi pohon yang cuman punya daun tok, menutupi ketelanjangan kamu, menutupi kekurangan kalian. Yang Tuhan cari itu bukan daun. Dari jauh memang langsung kita ubet daun. Tapi yang Tuhan cari itu buah. Jangan jadi pohon yang cuman kelihatan tampaknya tok berbuah, tapi asli ini gak ada buah. Terus next, yang satu lagi ini ada pohon juga yang sudah lama tapi tidak menghasilkan buah. Nanti dibaca sendiri, enggak cukup waktunya ya. Siapa di sini yang sudah berapa tahun jadi orang Kristen lama? Di mana buah kamu? Apakah kamu harus sudah mulai menghasilkan buah 9 itu? Paling enggak titik deret gitu loh. Apakah belum ada buah? Lah, ada loh yang enggak berbuah padahal sudah tahunan jadi anak Tuhan. Di sini diomongnya waktu 3 tahun enggak berbuah. Saya enggak tahu, saya enggak berani menghakimi apakah 3 tahun itu jadi standarnya Tuhan atau enggak, tapi di perumpamaan 3 tahun. Intinya Tuhan itu bukan Tuhan yang ya semuanya tuh, Tuhan itu sabar sih, tapi untuk buah ini dia juga ada waktunya gitu loh. Dia pasti punya time limit, kesabaran Tuhan tuh ada time limitnya. Jadi be careful kalau kita sudah lama jadi orang Kristen tapi buahnya itu kok enggak keluar, kok aku sih tetap gak bisa sabar, kok aku tetap gak bisa baik, kok aku sih tetap kayak dulu, karakterku kok sih tetap kayak dulu gak berubah, sih tetap negatif thinking, sih tetap gak bisa mengontrol, self control itu gak ada, sih tetap tukang marah-marah, karakter lama ini masih nempel terus. Hati-hati, Tuhan itu punya time limit. Enggak tahu saya apakah 3 tahun. Ini kalau dicerita ini 3 tahun. Kasih waktu kesempatan lagi 1 tahun, 4 tahun, kalau enggak ditebang sama Tuhan. Hati-hati ya. Jadi next. Nah, saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Nah, kita harus bisa membedakan antara karunia roh sama buah roh. Sama-sama ada 9 ya. Karunia roh itu ada 9 dan buah roh itu juga ada 9. Ada 1 dengan 9 macam rasa di sini. Singer song leader ayo. Nanti aku dibantu nyanyi ki suara pas-pasan. Nah, bedane karunia roh bahasa Inggrisnya the gift. Namanya gift itu apa? Pemberian. Pemberian itu apa? Sesuatu yang dikasihkan dengan cuma-cuma. Free. Suka-suka Tuhan. Mau ngasih, tak kasih. Tapi kalau buah roh itu beda sama the gift. Buah roh itu adalah buah. Jadi buah itu dihasilkan dari ya dipupuk, ya di apa lagi ya? Di prune itu di apa noto bahasa Indonesia nih. Pokoknya dicangkok lah, dikikis, di apa no buah itu kayak gitu. Jadi butuh effort. Tapi don't worry, Tuhan itu gardener, Tuhan itu yang mengusahakan loh. Tuhan itu mengusahakan, dia yang akan prune, dia yang akan mengikis, dia yang akan memupuk. Itu Tuhan yang akan mengikis, memupuk. Tapi tetap tergantung sama buahnya. Waktu saya membaca kisahnya pohon ara tadi, yang gak berbuah, yang cuma daun. Pertama-tama saya mikir, iki buah bantat kali ya, kok bijinya elek ini paling. Kok gak bisa berbuah, kok cuman keluar daunnya tapi gak berbuah. No. Dari pohon ara itu tadi cerita itu, saya menangkap satu hal. Bahwa sebenarnya bukan pohon aranya yang salah, bukan Tuhan. Bukan bijinya yang bantat, bijinya yang jelek. Bukan orangnya yang gak mupuk, bukan. Mau tiba keluar daun nih. Tapi itu karena pohon aranya sendiri, dia responnya itu, dia gak mau taat. Kalian kalau terima pembentukan Tuhan, buah roh ini semuanya itu akan terjadi kalau kalian mau menerima pembentukan Tuhan. We speaking about karakter di sini ya. Buah roh ini karakter. Lah, karunia roh, the gift of the spirit. Saya bisa katakan the gift of the spirit. Karunia roh itu tidak akan membawa kalian ke surga.
Banyak orang firman Tuhan saja ngomong, aku mengusir setan demi namaku. Aku menyembuhkan orang. Tapi Tuhan ngomong, aku enggak kenal kamu. Buah roh itu free, enak kamu kalau dapat. Begitu dapat jebret, tiba-tiba aku bisa punya pengetahuan. Tiba-tiba aku bisa menafsirkan bahasa roh. Itu buah. Itu karunia. Tapi buah roh itu enggak kayak gitu. Buah roh itu sesuatu yang harus kita hasilkan, yang harus kita usahakan. Dan the good news is, buah roh will take you to heaven. Buah roh itu akan bawa kita ke surga. Yang dicari Tuhan bukan the gift. Yang dicari Tuhan, the fruit of the Spirit. Sayangnya dunia sekarang itu lebih mementingkan, lebih mencari karunia. Aku mau cari orang yang menyembuhkan, bisa menyembuhkan. Wah, nek orang itu bisa menyembuhkan rasanya wow. Dipandang itu rasanya orang itu menyanjung-nyanjung gitu loh. Dunia kebanyakan cenderungnya seperti itu karena suka apa yang dilihat. Tapi ingat, yang dicari Tuhan adalah buah. Yang dicari Tuhan adalah karakter. Ini yang akan membawa kita ke surga. Lah, Tuhan memberikan kita biji. Nah, biji itu nanti akan ditanam. Biji itu ditanam, biji itu pecah, dia akan jadi pohon yang kuat. Nanti akan dikikis, diprun sama Tuhan. Dan akan menghasilkan buah. Tuhan yang akan mengusahakan. It's His job to prune us. Tugasnya Tuhan untuk dia menaruh kita pada situasi di mana menantang karakter kita. Tapi adalah tugas kita untuk kita meresponi tantangan itu seperti apa. Apakah aku mau tetap karakter lamaku yang keluar, ataukah mulai kita meresponi dengan karakter-karakter Tuhan, karakter-karakter arah Allah yang nampak di luar kita. Jadi saya mau malam hari ini we are learning about the goodness. Kita belajar tentang kebaikan. Kemarin kita belajar tentang macam-macam ya. Mungkin bulan depan mungkin sambung ya. Sambung tentang apa buah-buah roh. Kita rasa-perasa kita pahami, tapi again yang paling penting bukan kita mengerti buahnya apa. Yang paling penting adalah bagaimana kita tuh menghasilkan buah. Jangan cuman jadi pohon yang cuman ada daunnya tok tapi nggak ada buahnya. Jangan jadi pohon yang lama tapi nggak keluar buahnya. Mari kita undang semua